Shalom, selamat pagi, puji Tuhan ya. Pesan Tuhan datang buat kita lewat gembala ya. Bagaimana Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama dengan Dia. Ya, ayatnya diambil dari Kejadian 3 ayat ke-8 sampai ke-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, jadi inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita bahwa Tuhan menyatakan kerinduan ya, di dalam warta dikatakan bahwa Tuhan menyatakan kerinduannya untuk kepada umatnya untuk waktu-waktu yang intim ya. Nah, keintiman itu kalau dikatakan berjalan bersama Tuhan, keintiman itu bukan cuma, oh berarti harus penyembahan pujian nih gitu ya. Enggak, Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia setiap saat. Nah ini yang Tuhan mau nyatakan, tapi ya itulah manusia banyak kali menolak untuk berjalan bersama Tuhan karena apa? Punya ya bisa dosa yang menghalangi mereka untuk berjalan sama Tuhan, bisa memang nggak kepengen, bisa memang punya kesibukan sendiri, punya hal yang punya hal yang masih memang dipertahankan sehingga kalau berjalan dengan Tuhan harus dilepaskan. Nah ini kan sesuatu yang menjadi masalah orang untuk bisa berjalan dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan bertanya sama kita. Nah ini kan karena pesan ini datangnya sama kita ya, orang-orang percaya. Berarti kan artinya gini, banyak orang-orang percaya di dalam Tuhan pun yang belum berjalan bersama Tuhan. Makanya Tuhan mencari. Orang bisa udah sibuk di dalam pelayanan, belum tentu di dalam hidup sehari-harinya berjalan bersama dengan Tuhan. Orang bisa yang namanya ke gereja tiap minggu, belum tentu kehidupan sehari-harinya dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nah oleh karena itu ini Tuhan lagi mencari, di manakah engkau? Tuhan bilang. Nah kalau dikatakan di manakah engkau, Tuhan mencari orang-orang yang mau berjalan bersama Dia bukan semata-mata bahwa Tuhan butuh banget kita. Tuhan pengen pisan berjalan sama kita, sebenarnya bukan itu. Tuhan lagi mau menyatakan bahwa kamu butuh aku. Kamu butuh aku untuk bisa berjalan, untuk menghadapi situasi hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Berapa baik, hari-hari ini kan kita tahu bahwa Indonesia, ya karena kita tinggal di Indonesia, kita tahu bahwa dari berita bahwa Indonesia lagi nggak baik-baik saja kan, betul nggak? Dan ada hashtag yang mengatakan bahwa kabur aja dulu, Indonesia gelap. Nah ini kan menyatakan bahwa memang keadaan Indonesia yang memang lagi gak baik-baik. Nah kalau lagi gak baik-baik, baik-baik aja perlu berjalan sama Tuhan. Lagi gak baik-baik aja, Tuhan ingatkan, kamu harus berjalan bersama dengan aku. Karena Tuhan yang akan menerangi jalan kita, Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kita. Nah jadi berjalan bersama dengan Tuhan tuh bukan cuma sekedar diomongin doang, Tuhan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, tapi ada langkah yang harus diambil. Nah ini kan kalau kita lihat bahwa, kalau dengerin berita ya benar yang kata Marbun bilang, kalau dengar berita matikan itu berita busuk gitu. Memang benar gitu loh, itu semua berita yang kita dengar. Nah itu yang dihadapi oleh keadaan masyarakat ya. Nah itu jadi kita juga nggak pernah tahu bahwa hari ini keadaan begitu gelap ya. Tapi apa yang akan terjadi di bulan depan, apa yang akan terjadi selanjutnya kita nggak pernah tahu. Tapi ini yang Tuhan tawarkan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu satu-satunya Tuhan, itu satu-satunya yang bisa menopang, memberikan kekuatan buat kita. Pernah nggak saudara bayangkan? Daniel dan teman-temannya itu dia juga gak pernah bermimpi kalau mereka itu harus ada di dalam satu kondisi yang tidak baik. Waktu itu mereka diangkut ke pembuangan di Babel. Ya, ini bukan hashtag kabur aja dulu. Mereka ini bukan kabur, mereka ini diangkut sampai pergi ke Babel. Nah tapi kan ini orang-orang Daniel dan teman-temannya adalah orang yang biasa berjalan bersama dengan Tuhan.
Dia hidup punya hubungan dengan Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan dia. Hidup di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Nah makanya begitu mereka ada di Babel, satu keadaan Babel menggambarkan sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja. Keadaan yang sulit yang harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan ini. Tapi mereka bisa lewatin dong. Dan yang menarik bahwa sampai mereka harus masuk dapur api pun mereka ada bersama dengan Tuhan di situ. Nggak ngalamin yang namanya mereka terbakar. Sampai masuk lubang singa pun mereka tetap bisa bertahan. Kenapa? Mereka orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ada masalah mereka berdoa, mereka tanya Tuhan. Mereka punya satu kebiasaan untuk terus berjalan bersama Tuhan dan berdoa dan hidup di dalam ketaatan. Nah, bayangkan kalau Daniel ini bukan orang-orang yang berjalan sama Tuhan. Mereka ada di Babel itu bukan hal yang mudah untuk dijalani loh. Termasuk juga kalau kita lihat Daud juga. Daud juga sama. Kalau dia gak berjalan dengan Allahnya yang luar biasa itu. Ketika menghadapi situasi dia tanya dan dia hidup. Dan bukan hanya dia bertanya sama Tuhan, tapi dia memutuskan untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Nah makanya kan Tuhan memberikan dia kemenangan. Tuhan yang menyertai dia. Karena dia ada satu keputusan yang dia ambil untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi berjalan bersama Tuhan itu itu ngeflow aja kok nanti juga berjalan sama Tuhan. Enggak ada. Berjalan sama Tuhan itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Dan untuk tidak berjalan bersama Tuhan pun itu sebuah keputusan yang diambil. Nah kalau kita lihat bahwa ketika Adam dan Hawa akhirnya punya anak ya. Ada yang namanya Habel, Kain dan Set gitu ya. Nah kita tahu kisahnya bahwa Kain membunuh Habel. Dan sampai akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Ya boleh dibilang Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Sebenarnya kan kalau Kain mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sebenarnya dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun. Mulai hari ini saya mau berjalan, apa yang Tuhan mau saya lakukan deh. Sebenarnya kan tinggal harus begitu. Sama sebenarnya Adam juga gitu. Waktu dia bersembunyi dan dia malu dan merasa tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Sebenarnya kan dia cuma minta ampun aja, mengakui dosanya aja. Maka Tuhan juga mereka bisa berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Nah ini juga yang terjadi kan sama Set ya. Sama Kain. Nah waktu dia melakukan kesalahan dan Tuhan menghukum dia, Tuhan tidak pernah mengusir dia. Mulai hari ini kita gak punya hubungan. Tuhan gak pernah ngomong gitu. Tapi Kain sendiri yang memutuskan untuk tidak lagi mau berurusan dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah ini jadi bahwa Tuhan tidak pernah mengusir Kain dari hadapan Tuhan. Tapi Kain memutuskan untuk pergi meninggalkan untuk pergi dari hadapan Tuhan. Artinya dia memutuskan untuk mulai hari ini gue gak mau lagi berjalan dengan Tuhan. Nah di sini dikatakan bahwa dia akhirnya membuat sebuah kota, ya kan? Nah kita tahu bahwa kota itu bahwa Kain adalah orang pertama di muka bumi ini yang membangun kota. Ya, nah kota ini ternyata kalau kota ini punya makna rohani. Bahwa waktu dia membangun kota dia lagi nyatakan nih sama Tuhan mungkin juga sama dirinya sendiri, sama orang lain bahwa lihat ya nih, tanpa Tuhan pun aku bisa membangun sistem perlindungan. Jadi kalau berbicara tentang kota di zaman dulu, begitu dia bangun kota dia harus bangun kubu, bangun apa sih namanya benteng. Nah, benteng supaya musuh nggak bisa datang, nggak bisa masuk. Nah jadi itu waktu dia dikatakan bahwa kota, dia lagi ngomong nih bahwa tanpa Tuhan pun juga aku bisa bikin perlindungan diri sendiri. Nggak usah jalan sama Tuhan untuk bisa bikin perlindungan, aku bisa bikin sendiri.
Nah tetapi ternyata kota itu, arti kata kota ya di dalam bahasa aslinya, selain itu menyatakan bahwa kota itu merupakan kebanggaan dia tentang kuasa, kekuatan, powernya dia, perlindungannya dia. Tapi kota itu punya arti ir ya, ir atau IYR itu punya arti teror atau vigilance. Nah jadi artinya bahwa setiap orang kalau mau jalan sendiri bisa. Mampu bisa bikin apa aja. Bisa bikin sistem perlindungan bisa. Tapi di sini dikatakan di dalam kata teror ini mengandung arti gini. Kondisi ketakutan akan bahaya yang mungkin terjadi. Atau kondisi atau tindakan yang selalu berjaga-jaga atas kesulitan. Nah jadi inilah orang-orang yang kalau kita memilih untuk mau berjalan sendiri memang bisa kok, punya duit bisa bikin ini bisa itu, punya duit bisa hire orang untuk jagain kita, bisa pakai duit. Tapi soal keamanan, damai sejahtera dan ketakutan itu nggak bisa dibikin. Nggak ada yang bisa membuat kita tidak takut. Orang bisa mengalami ketakutan dan ini yang dikatakan bahwa dia bangun kota. Tapi ada teror yang selalu menghantui dia. Ada rasa takut dan kehilangan damai sejahtera yang harusnya dimiliki anak-anak Tuhan. Nah, jadi inilah yang Tuhan lagi ingatkan bahwa inilah bedanya yang dihadapi sama Daniel dan juga yang dihadapi sama Kain. Daniel dia bisa tidur biasa di kandang yang penuh dengan singa pun dia bisa tidur karena dia tahu dia ada perlindungan, dia berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan, menjadi kubu pertahanan, kekuatan dia dan perlindungan dia. Tapi orang yang tidak berjalan dengan Tuhan, dia bisa melakukan apa aja. Dia punya uang bisa lakukan apa aja, punya kekuasaan bisa lakukan apa aja. Tapi masalah hati, masalah ketenangan, kondisi ketakutan itu nggak bisa diatur, itu akan muncul dengan sendirinya karena apa? Di luar Tuhan. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan mau berjalan dengan kita mau berjalan bersama dengan kita. Nah, ini adalah keputusan yang harus kita ambil juga. Bukan cuma Tuhan yang mau, tapi kita mau apa enggak berjalan bersama dengan Tuhan. Nah kalau kita ngelihat bahwa Kain menghadapi situasi yang selalu dalam keadaan takut, selalu dalam kondisi berjaga-jaga. Tapi kalau kita lihat kisahnya Daud, dia bisa di tengah bahaya dia bisa tidur karena dia tahu dia bersama dengan siapa. Kalau bagaimana Daniel dan kawan-kawannya itu masuk ke dapur api pun dia bisa tenang karena dia tahu dia berjalan dengan siapa yang menjadi sumber perlindungan dan kekuatan. Nah, itu kan anaknya Adam dan Hawa yang bernama Kain. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata di ayat yang di pasal di Kejadian 4 ayat ke-26 dikatakan bahwa ayat yang ke-25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, juga anaknya itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi untuk bisa berjalan bersama Tuhan adalah keputusan yang diambil oleh Set. Nah, jadi kalau kita lihat keturunannya Set ya di ayat yang di pasal yang kelima, di situ kita menemui Henokh. Ada Henokh dan kalau kita terus menyusuri lagi ternyata Nuh adalah orang-orang yang memutuskan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan Nuh waktu dia memutuskan untuk selalu bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih terus petunjuk, Tuhan terus kasih arahan, Tuhan kasih tahu cara-caranya, Tuhan kasih tahu ukuran-ukurannya, Tuhan kasih tahu apa yang dibutuhkan oleh Nuh. Sehingga ketika banjir datang, orang yang bergaul bersama dengan Tuhan adalah orang yang pasti akan diselamatkan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang di manakah engkau, bukan Tuhan kepengen-pengen banget jalan sama kita. Tuhan lagi mau menyatakan bahwa kamu
Orang percaya butuh aku menghadapi situasi yang tidak menjadi semakin mudah. Nah jadi dari sini kita belajar bahwa kalau Tuhan bilang, pesan Tuhannya berbicara tentang Tuhan mencari kita untuk mengajak berjalan bersama dengan Dia. Nah ini adalah kan sekali lagi saya katakan bahwa ini sebuah keputusan. Ikut Tuhan, pelayanan, dibaptis, melakukan banyak hal di dalam Tuhan itu enggak otomatis sekonyong-konyong kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Makanya kan kita tahu bahwa kemarin bahwa Adam dan Hawa itu kenapa dia bersembunyi? Karena ada dosa. Ada hal yang membuat dia tidak bisa lagi, dia tidak mau lagi berjalan bersama dengan. Ada hal yang membuat yang tidak ya pokoknya membuat dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu untuk bisa kita berjalan sama, coba makanya kemarin lagi hari Rabu kita di Komsel, kita akan diajarin coba cek lagi. Jangan-jangan masih ada hal-hal yang membuat kita sebenarnya harusnya kita bisa berjalan sama Tuhan, tapi kita bersembunyi karena memang banyak hal yang belum beres dalam hidup kita. Nah kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Di sini Yakobus bilang gini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi untuk datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan itu adalah bukannya terjadi sekonyong-konyong, tapi ada keputusan yang harus kita ambil, mendekat. Udah mendekat, tahirkan diri kita. Dan juga menyucikan hati kita. Ini adalah bagian yang harus kita lakukan. Nah untuk kita gak berjalan sama Tuhan itu paling gampang. Ya, ini kalau mau jalan sama Tuhan ada bagian kita harus mendekat. Nah mendekat itu artinya gini, punya maksud yang serius mau datang sama Tuhan. Punya kedisiplinan, punya keputusan dan punya keinginan yang sungguh. Tapi untuk gak berjalan sama Tuhan lebih mudah lagi saudara. Untuk gak berjalan sama Tuhan lebih mudah. Gak usah melakukan apa-apa. Gak usah melakukan apa-apa. Lama-lama pun kita akan terhanyut dan lama-lama kita akan jauh dari Tuhan. Ya, memutuskan untuk tidak mau, ngapain sih, gak usah lah, beginilah, gue gak mau berubah lah. Udah gak usah ngapa-ngapain. Lama-lama juga kita akan menjauh dari Tuhan. Nah kemarin ini kan Pak Ishak juga cerita tentang pesawat gitu kan. Nah apa yang membuat pesawat masih tetap ada di atas? Ya karena ada pilot yang mengendalikan dan ada bahan bakar yang membuat pesawat masih bisa berjalan. Coba matiin pesawatnya. Kosongin bahan bakarnya. Lama-lama jatuh. Lama-lama demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ada satu bagian yang harus serius kita lakukan. Nah ini dikatakan bahwa kalau mau mendekat kepada Allah, tahirkan tanganmu. Ada bagian yang harus kita lakukan. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa, udahlah. Gue hidup di dalam kekhawatiran juga gak jadi masalah. Semua orang juga khawatir kok. Nah kalau kita hidup di dalam kekhawatiran terus, masa gak mau diberesin sih? Masa gak mau, makanya kemarin di dalam Komsel, coba kalau memang ada hal-hal yang mengganjal, akui. Datang sama Tuhan, ini loh kelemahan saya Tuhan. Nah kalau waktu kita datang sama Tuhan, kelemahan saya tolong. Dan Tuhan saya gak mau khawatir lagi, saya gak mau benci orang lagi, saya gak mau takut lagi. Saya gak mau berjalan di dalam ketidaktaatan, Tuhan bantu saya. Roh Kudus tolong saya, tuntun saya di dalam seluruh kebenaran. Nah jadi inilah yang seharusnya kita lakukan, datang sama Tuhan. Dan bagian dari berjalan sama Tuhan adalah kita terus menerus datang sama Tuhan. Nah jadi sama seperti juga perahu. Kalau kita kalau mau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau perahu aja harus ada bahan bakarnya, harus dikendalikan supaya terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah air kehidupan supaya gak hanyut terbawa.
Nah, tapi kalau kita nggak mau berjalan sama Tuhan, paling gampang matiin aja mesinnya. Nanti juga lama-lama kapalnya entah ada di mana. Jadi kembali lagi bahwa untuk berjalan bersama Tuhan ada sebuah keputusan, ada sebuah intention, ada sebuah maksud yang betul-betul, ada sebuah kerinduan dan keputusan dan juga kedisiplinan untuk bisa terus menerus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam keturunannya Kain punya anak yang namanya Henok. Di dalam keturunannya Set pun juga ada keturunannya yang bernama Henok. Nah, sama-sama Henok. Punya arti yang sama Henok. Nah, artinya adalah gini. Henok itu artinya dedikasi, dilatih, dan disiplin. Dalam hidup kita di luar Tuhan pun juga, kalau mau berhasil harus ada dedikasi. Harus ada dedikasi itu artinya mengorbankan kesenangan, mengorbankan keakuan kita, mengorbankan banyak yang harus dikorbankan itu karena kita mendedikasikan hidup kita. Dan dilatih dan juga disiplin. Nah, dalam hidup untuk membangun kehidupan sekuler aja ini perlu. Nah, tapi di dalam kehidupan keturunan Set sampai Henok dikatakan bahwa dia terangkat dan dia tidak ada lagi karena dia bergaul bersama dengan Tuhan. Karena ini bukan orang sembarangan yang udah aja go with the flow aja, go with the flow. Enggak. Ada sebuah keputusan yang diambil hari lepas hari oleh Henok. Dia adalah orang yang berdedikasi, memberikan hidupnya buat Tuhan. Kalau memang Tuhan mau rubah saya. Kalau memang masih ada hal yang jahat di hati saya, Tuhan, rubah saya. Kalau saya jadi seorang orang tua yang gak bagus, Tuhan, rubah saya. Kalau saya jadi anak yang gak bagus, rubah saya. Kalau saya jadi pribadi yang gak baik, Tuhan, supaya apa? Supaya saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ini Henok ini punya berdedikasi hidupnya di hadapan Tuhan. Dia mau dilatih sama Tuhan. Ini arti kata Henok ya. Dan juga dia mau didisiplin sama Tuhan. Supaya apa? Dia bisa berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Dituntun dan diarahkan sama Tuhan. Didisiplinkan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sebenarnya kan Adam dan Hawa kan gampang aja. Orang bisa jatuh dalam dosa, betul gak? Orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi kan yang terpenting adalah Tuhan datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini saya mau bertobat, mendedikasikan hidup saya. Mendedikasikan artinya saya setia, saya siap untuk hidup di dalam ketaatan hari lepas hari. Saya mau hidup saya diselaraskan dengan jalan-jalannya Tuhan hari lepas hari. Supaya apa? Supaya saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah, keuntungannya apa? Yaitu berjalan sama dengan Tuhan. Tuhan kasih arahan, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih Tuhan kasih cara-caranya, Tuhan kasih kemenangan. Kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang kasih kita kemenangan. Siapa sih di sini yang mau kalah? Gak ada yang mau kalah, semua juga pengen menang. Tapi untuk berjalan sama Tuhan, itu susahnya bukan main. Makanya dikatakan bahwa mendekatlah kepada Tuhan. Artinya ada bagian, ada keputusan yang harus kita ambil hari lepas hari untuk datang sama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, dunia aja, Henok yang di dunia itu bisa bisa serius untuk membangun kehidupannya. Membangun karir. Di dalam Tuhan pun juga. Henok sampai bisa bergaul bersama dengan Tuhan. Ada satu keseriusan yang harus diambil. Kalau kita gak serius hari ini, kita gak pernah tahu kondisi yang akan dihadapi ke depannya. Indonesia tidak semakin baik-baik saja. Betul gak? Nah, belajar dari Daniel. Untung di dalam kehidupan dia sebelum dia dibuang ke Babel. Dia hidup dia bergaul sama Tuhan kok. Dia selalu tanya. Dia tahu apa yang dia harus lakukan dan yang tidak berkenan sama Tuhan dia tahu banget. Sehingga ketika kesulitan datang, ketika dia ada di Babel, ketika dia ada di dalam situasi yang tidak mudah. Dia hidup baik-baik saja. Bahkan karir dia di Babel makin hari makin naik. Dan itu memang janji Tuhan. Bahwa Tuhan mau kita makin hari makin naik.
Itu bukan dalam keadaan kalau kamu keadaannya baik-baik, kamu bisa makin hari makin baik. Ternyata gini, kalau berjalan sama Tuhan, nggak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja pun, makin hari bisa makin naik. Luar biasa nggak? Kenapa? Karena kita berjalan sama pencipta langit dan bumi yang sangat mengetahui apa yang terjadi. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini, saya juga termasuk, menjadi orang yang tiap hari mengambil sebuah keputusan. Mau berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Kalau berjalan sama Tuhan ada banyak keuntungan. Ada banyak hal yang bisa kita dapat dari Tuhan. Diarahkan. Saudara pernah dengar gak? Pernah nonton film gak? Ada jagoan nih. Ya jagoannya. Dia diarahin sama pusat tuh. Yang pakai drone. Nanti 100 meter ke kanan. Nanti di situ ada musuh, kamu ambil yang kiri. Itu kan enak banget. Sampai akhirnya jagoan ini bisa lolos dari musuh, betul nggak? Itu kita ngelihat itu juga, wah enak banget ya kalau diarahin kayak gitu. Ini yang ngarahinnya bukan drone, yang ngarahin hidup kita siapa? Tuhan. Tuhan yang akan menuntun langkah demi langkah. Untuk apa? Tuhan mau setiap anak Tuhan mengalami kemenangan. Nah, karena itu biarlah ini menjadi pesan Tuhan. Kita renungkan lebih lagi deh. Coba ambil keputusan untuk mendekat lebih lagi sama Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.